Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumbrani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi. Nah, ekonomi atau oikonomi artinya itu manajemen rumah tangga. Sedangkan oikos artinya keluarga atau rumah tangga. Dan nomos artinya peraturan, aturan, dan hukum. Maka dari itu kita dapat mengambil pengertian oikonomia yaitu aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, di sini Paul Samuelson berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada masyarakat orang atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi di sini itu yaitu masalah kelangkaan. Maksudnya itu kondisi sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Karena kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada batasannya. Kebutuhannya tidak ada batasannya. Setelah dia memiliki sesuatu yang satu, maka lama-kelamaan dia semakin ingin memiliki kebutuhan yang lain pula. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai skala prioritas. Nah, di sini terdapat 3, yaitu prioritas pertama yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan utama yang harus kita penuhi. Nah, yang kedua yaitu prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini terpenuhi ketika kebutuhan primer terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini tidak perlu terlalu terpenuhi. Contohnya itu mobil. Kita dapat hidup tanpa dengan adanya mobil. Tetapi sebagian orang di luar sana menjadikan mobil itu sebagai kebutuhan primer. Selanjutnya itu pemanfaatan biaya peluang. Nah, yang pertama yaitu biaya. Biaya yaitu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya itu biaya peluang atau implisit, yaitu segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya biaya eksplisit, yaitu biaya real yang dikeluarkan. Nah, jika laba akuntansi lebih kecil dari biaya peluang, maka hasilnya yaitu rugi. Nah, contoh sepasang suami istri pergi tamasya dengan biaya transportasi 300.000 dan tiket masuk 100.000. Jika mereka tidak bertamasya, mereka bekerja dan akan mendapatkan upah masing-masing 100.000. Berapakah total biaya yang dikeluarkan dan biaya peluangnya? Nah, jawabannya yaitu biaya transportasi 300.000, tiket masuk 100.000. Jadi biaya eksplisitnya itu 400.000 karena 300 tambah 100 yaitu 400. Nah, selanjutnya biaya implisit. Biaya implisitnya itu 200.000. Jadi total biayanya itu 400 tambah 200 sama dengan 600.000. Oke, selanjutnya itu prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi yaitu kepuasan maksimal dengan mengorbankan sekecil-kecilnya. Sedangkan manfaat prinsip ekonomi yaitu pertama, hasil maksimal, kedua, penggunaan sumber daya secukupnya, 3, resiko kerugian kecil, 4, menghindari pemborosan. Selanjutnya itu motif ekonomi. Nah, motif ekonomi di sini yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti distribusi, produksi, dan konsumsi. Sedangkan motif non-ekonomi yaitu membantu orang lain, bertahan hidup, dan status sosial. Selanjutnya itu pembagian ilmu ekonomi.
Nah, ilmu ekonomi di sini tuh dibagi atas 3, yaitu ekonomi deskriptif, total teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif yaitu berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, contohnya itu jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya itu teori ekonomi, yaitu kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro sendiri yaitu meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Sedangkan ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya itu ekonomi terapan. Yang dimaksud ekonomi terapan yaitu dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, selanjutnya yaitu metodologi ilmu ekonomi. Nah, objek kajiannya yaitu berbagai masalah ekonomi yang dicari penjelasan dan penyelesaiannya. Metode-metode yang digunakan yaitu pertama melakukan observasi dan memilih teori. Contoh yaitu seorang ekonom mengadakan observasi terhadap fenomena kenaikan harga di suatu negara. Nah, ekonom tersebut menggunakan teori inflasi, di mana kenaikan harga terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, untuk memastikan teori ini, ia mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang beredar dari beberapa negara berbeda. Jika jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, ia akan meragukan kesesuaian terhadap inflasi untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Di lain pihak, jika fakta tersebut mempunyai koreksi yang kuat terhadap kenaikan harga, ia akan semakin yakin terhadap kebenaran teori inflasi. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Nah, dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dan berbagai asumsi ekonomi. Sementara itu, variabel-variabel lain yang berhubungan dengan analisis dianggap konstan, sehingga variabel-variabel itu tidak mempengaruhi analisis yang sedang dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu menggunakan asumsi dan model. Nah, model di sini yaitu terdapat 2, yaitu model diagram aliran sirkuler dan model kurva batas kemungkinan produksi. Selanjutnya itu kegunaan ilmu ekonomi. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan cara berpikir. Nah, cara berpikir yang dimaksud di sini yaitu biaya peluang, marginalitas, dan pasar efisien. Nah, biaya peluang yaitu alternatif terbaik yang kita korbankan ketika mengambil suatu pilihan. Sedangkan marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Selanjutnya itu pasar efisien adalah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar mencapai peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Nah, yang kedua yaitu memahami masyarakat dengan lebih baik. Nah, maksudnya itu dengan belajar ekonomi kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa orang memutuskan untuk membuat lahan, membuka lahan, membangun jalan, atau memproduksi alat-alat transportasi. Nah, yang ketiga itu memahami persoalan-persoalan global. Nah, yang keempat yaitu menjadikan kita pemilih yang kompeten. Nah, maksudnya itu ketika kita berpartisipasi dalam pemilu, kita memberikan suara kepada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar tentang ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya itu masalah-masalah ekonomi. Nah, masalah-masalah ekonomi itu ada 3. Pertama, barang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya yang terbatas atau kelangkaan. Nah, faktor-faktor tersebut di sini terdapat 5. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Kedua, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Ketiga, terbatasnya kemampuan manusia.
keempat, sifat serakah manusia. Dan yang terakhir yaitu kurangnya tenaga ahli. Nah, selanjutnya itu pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Nah, pernyataan positif yaitu menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pernyataan normatif yaitu menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.